Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar kalian pagi ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran terakhir anak-anak, yaitu pembelajaran 6. Nah, gimana? Udah pada siap untuk belajar? Oke deh, kalau siap, kita mulai ya. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang saja buka ya. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Ibu sangat senang Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Nah, masih banyak aturan yang ada di rumah yang harus dipatuhi anak-anak. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di layar kalian. Coba diperhatikan. Yang pertama, ada gambar membantu ayah mengangkat barang. Nah, ini adalah aturan yang ada di rumah. Tapi setiap aturan yang ada di rumah itu beda-beda ya anak-anak ya. Misalnya di antara rumah Evanti sama rumahnya Kenzi, nah itu pasti aturannya ada yang sama, ada juga yang beda. Nah, kalau sekarang ini adalah contoh aturan di rumahnya Nina. Selain tadi di dalam teks diceritakan, aturannya yang pertama, tidak boleh main terlalu lama. Nah, lalu yang kedua, harus menyiapkan makan malam, membantu menyiapkan makan malam. Lalu, sebelum makan mereka semua anggota keluarganya itu harus sudah mandi. Lalu juga sebelum makan harus berdoa. Nah, selain itu juga harus membantu ayah mengangkat barang. Nah, ini sebenarnya nggak cuma pekerjaan ayah aja anak-anak yang tolong. Nah, seperti contoh yang kedua juga, ibu mencuci piring. Nah, jadi di dalam peraturan rumahnya Nina itu harus ayah dan juga membantu ibu. Nah, itu merapikan mainan setelah digunakan. Nah, dan yang terakhir ini adalah harus bertanggung jawab dengan diri sendiri, yaitu merapikan mainan diri kalian sendiri. Nah, ketika misalnya kalian sedang bermain bersama adik kalian di dalam rumah, nah mainannya banyak, berhamburan. Nah, setelah selesai bermain, jangan langsung ditinggal, tapi dibersihkan dulu, lalu ditaruh lagi ke tempat semula. Nah, itu adalah contoh aturan-aturan di rumah yang harus dipatuhi. Nah, Ustazah pernah menyampaikan di pembelajaran yang lalu. Masih ingat nggak nih, apa sih tujuan adanya dibuat peraturan di rumah? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Iya, benar. Jadi, adanya peraturan itu untuk membuat apa? Membuat kenyamanan yang ada di dalam rumah. Lalu supaya tertib. Benar anak-anak. Nah, makanya aturan itu harus dipatuhi. Tidak boleh dilanggar ataupun tidak boleh tidak dikerjakan. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, baik. Ustazah lanjut. Nah, Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat. Nah, satu kotaknya itu berisi 12 donat. Sekarang di sini sudah ada fotonya anak-anak, sudah ada gambarnya. Ayo kita perhatikan. Tadi dikatakan bahwa
Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat. Oke, di sini sudah benar ada 2 kotak donat. Lalu katanya satu kotak berisi 12 donat. Coba kita hitung apa benar nih satu kotaknya itu isinya 12. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti benar ya anak-anak ya. Isinya satu kotak itu ada 12 donat. Nah, anak-anak, lagi-lagi ini adalah pembelajaran perkalian. Nah, Ustazah yakin banget anak-anak semua pasti sudah bisa untuk penulisan perkaliannya ya. Iya, yang pembelajaran lalu kita sudah banyak sekali berlatih ya tentang penulisan penjumlahan berulang dan juga penulisan perkaliannya. Nah, kalau untuk contoh soal yang seperti ini, untuk penulisan perkaliannya seperti apa anak-anak? Ya, benar. Coba kalian perhatikan yang ada di kotak di sebelah kanan ini. Banyak donat seluruhnya sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi, ini bentuk perkaliannya 2. 2 ini dapatnya dari mana Ustazah? Dari banyaknya kotak, yaitu ada 2 kotak. Berarti kita tulis 2 dikali 12. 12 ini apa? 12 ini adalah banyaknya donat yang ada di setiap kotak. Pinter. Sehingga kita hasilkan berapa hasilnya? 2 dikali 12. Artinya kalau di dalam penjumlahan berulang berarti 2 kali 12-nya. Nah, berarti 12-nya ada 2 kali. Berarti 12 ditambah 12 sehingga hasilnya adalah 24. Jadi banyak donat yang ada di 2 kotak ini adalah 24 donat. Oke, selanjutnya di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil. Nah, satu kotak kecil itu isinya ada 6 donat. Nah, sekarang di gambar yang selanjutnya ini sudah dipecah ya anak-anak ya. Sudah dipisah-pisah. Kalau yang ini kan kotaknya gede, isinya banyak. Kalau yang ini udah dipisah-pisah, jadi isinya lebih sedikit. Nah, katanya di toko donat ini bisa mengemas dalam kotak kecil. Nah, satu kotak kecil itu isinya 6. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar ya. Jadi setiap kotak ini isinya ada 6 donat. Sekarang kita hitung anak-anak, berapa banyak kotak? Kalau yang di atas tadi ada 2, sekarang ada berapa banyak kotaknya? 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Sekarang bentuk penulisannya bagaimana untuk perkaliannya? Nah, kalau yang tadi 2 dikali 12 karena kotak donatnya ada 2. Sekarang bentuk penulisannya jadi 4 dikali 6. Nah, kenapa 4? Karena apa? Iya, benar. Karena banyak kotak donatnya ada 4. Pinter. Nah, dikali 6. Bukan lagi dikali 12, dikali 6 karena setiap kotak donat ini isinya ada 6. Nah, sekarang kita tinggal kalau misalkan anak-anak mau dituliskan ke penjumlahan berulang, 4 dikali 6 itu artinya 4 kali 6-nya. Berarti 6-nya ada 4 kali. Sehingga 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan bahwa 24 ini merupakan hasil kali dari 2 kali 12 dan 4 kali 6. Nah, 2 kali 12 hasilnya 24. 4 kali 6 juga hasilnya 24. Sama tidak, Nak? Untuk hasilnya? Iya, sama. Tetapi bentuk perkaliannya beda, tapi hasilnya sama. Nah, suatu bilangan itu dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Jadi, untuk perkalian itu bukan hanya 2 dikali 12 aja anak-anak yang hasilnya 24. Tapi ada juga bentuk perkalian lain, bilangan perkalian lain yang menghasilkan 24.
4. Nah, gimana caranya Ustazah untuk mengetahui mana aja yang hasilnya 24? Nah, di pembelajaran yang lalu, Ustazah sudah kasih lihat, Ustazah sudah ajarkan anak-anak semua untuk melihat di tabel perkalian. Nah, jadi anak-anak semua bisa dilihat di tabel perkalian. Mana aja tuh perkalian yang hasilnya 24. Nah, iya ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa. Nah, sekarang berikut ini beberapa perkalian dengan hasil 24. Nah, sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Tabel ini sama dengan contoh seperti soal yang kalian kerjakan di pembelajaran yang kemarin, anak-anak. Ada kan tugas yang Ustazah kasih itu, tugas latihannya yang udah anak-anak kerjakan? Nah, itu sama seperti ini anak-anak. Jadi di sini ada bilangan 24 atau hasil kali yang adalah 24. Nah, sedangkan di sini ini merupakan bilangan kalian atau perkalian yang hasilnya adalah 24. Jadi yang pertama adalah 1 dikali 24. Nah, 1 dikali 24 hasilnya adalah 24. Lalu yang kedua, 2 kali 12 hasilnya 24. Yang ketiga, 3 dikali 8 hasilnya juga 24. Yang terakhir, 4 dikali 6 hasilnya 24. Nah, anak-anak, dari keempat perkalian ini artinya perkalian berapa aja Ustazah? Ada yang tahu? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Untuk kotak yang pertama ini artinya adalah perkalian 1 karena diawali dengan 1. Itu artinya perkalian 1 dikali perkalian 1 yaitu angka 1 dikali 24. Lalu kotak kedua ini adalah perkalian 2. Lalu kotak ketiga perkalian 3. Kotak keempat adalah perkalian 4. Oke. Kamu dapat mencari perkalian yang hasilnya sama dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, anak-anak Ustazah semuanya, jadi tabel perkalian yang sudah Ustazah kasih itu jangan sampai anak-anak tidak pelajari ya. Jangan sampai anak-anak hilangkan, karena itu sangat penting anak-anak. Buat anak-anak belajar, supaya anak-anak semua tahu kira-kira hasil dari perkalian berapa aja yang menghasilkan 24. Nah, contohnya ya, atau hasil perkalian berapa aja yang menghasilkan 12. Nah, jadi anak-anak bisa tahu. Selain itu, anak juga bisa menghafal perkalian dengan tabel perkalian itu anak-anak. Oke. Nah, ini tadi ya untuk perkaliannya yang kemarin. Jadi Ustazah tuliskan lagi di sini. Nih, perhatikan, perkalian bilangan 1 sampai dengan 10 dapat dituliskan dalam bentuk tabel katanya. Nah, sesuai ya kata Ustazah, karena ini adalah tabel perkalian, maka di sini tanda kali. Kalau dia merupakan tabel pembagian, maka tandanya ini berubah menjadi tanda bagi. Kalau dia tabel penjumlahan, di sini juga berubah menjadi tanda tambah. Kalau pengurangan, di sini juga berubah menjadi tanda kurang. Oke, pinter anak-anak Ustazah semuanya. Nah, yang harus anak-anak Ustazah semua ingat juga adalah apa? Kemarin Ustazah udah bilang, ini tabel yang di atas ini yang warnanya oranye, yang garisnya itu mendatar, ini adalah kolom. Nah, jadi yang ke samping ini adalah kolom. Nih, semua yang ke samping ini adalah kolom. Lalu yang ke bawah ini namanya adalah baris. Jadi ingat ya, ini adalah kolom, ini adalah baris. Sekarang Ustazah bahas lagi, ada contoh soal 3 dikali 7. Nah, gimana caranya untuk kita mencari jawabannya dengan menggunakan tabel perkalian? Gampang aja anak-anak ya, tinggal kita cari baris ketiga. Nah, baris di sini, baris ketiga, mana nih angka 3? Nah, ini sudah dapat, maka kita tandai dengan, terserah, kalau Ustazah tandainya dengan garis panjang ini anak-anak ya. Nah, kita tandai, lalu cari lagi dikali 7. Dikali 7 ini artinya kolom ke-7. Nah, ini kolom ke-7. Sekarang kita arahkan 7 kolom ke-7 ini, arahkan sampai ke baris ke-3. Nah, berapa hasilnya ketemunya? Iya,
1. Oke, ini paham anak-anak ustazah semuanya? Pinter, alhamdulillah. Nah, ternyata materi kita hari ini sudah selesai, anak-anak. Ya, ustazah harap materi kita hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semua ya. Ingat pesan ustazah, jangan lupa terus belajar. Terus semangat, jaga kesehatannya, jangan sampai sakit, tetap gunakan masker, jangan lupa cuci tangan dan cuci kakinya. Dan ingat, yang paling penting adalah selalu bersyukur. Oke deh anak-anak ustazah, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, kita ngejum ya anak-anak ya. Iya, pinter. Oke, ustazah ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.